Dari banyak laki-laki, akhirnya Unuk hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa anak yang dikandungnya itu. Maka disinilah awal mula perzinahan. Anak dari Unuk binti Adam. Dari hasil perzinahan tersebut ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya itu, sebab banyak lelaki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik, sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu diketahui bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain. Keturunan Nabi Adam yang di puncak, anak lelakinya tampan-tampan dan anak perempuannya tidak cantik termasuk Unuk. Sementara yang di lembah, anak lelaki keturunan Nabi Adam tidak tampan, namun anak perempuannya cantik-cantik. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lain seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetapi Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari setan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet atau sihir untuk memikat lawan jenis. Peristiwa kehamilan Unuk, akhirnya ia melahirkan anak lelaki bernama Wajah atau Auj atau Uaj bintu Unuk. Nasabnya ke ibunya karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Atas perbuatannya yang melakukan maksiat, maka Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut, yakni Unuk, segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah utus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Maka inilah kematian manusia pertama yang disebabkan oleh binatang. Wajah atau Auj ibn Unuk binti Adam, sang raksasa. Wajah ibn Unuk memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 3.333 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan usianya sampai 3.600 tahun dan dia hidup pada 3 masa kenabian, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh, hingga Nabi Musa alaihissalam. Jika tinggi badannya dikonversikan ke dalam meter, maka tingginya mencapai 9.660 meter atau 9,6 km dengan lebar badan 1.399 meter atau 1,3 km. Dalam berbagai riwayat umum menyebutkan bahwa Auj ibn Unuk merupakan raksasa yang sangat besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudra yang luas dengan tinggi mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia cukup meminum langsung pada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha atau bagian dari Palestina. Wajah bin Unuk dan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Auj bin Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh alaihissalam yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Auj tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya saja. Pembebasan Bani Israel dari kesesatan. Auj atau Wajah ibn Unuk binti Adam hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa alaihissalam. Dan negeri tersebut dipimpin oleh Wajah bin Unuk. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serangan dengan menggunakan batu, seluruh pasukan Musa telah tewas, kecuali tersisa 1 orang saja. Wajah hendak membunuhnya juga, namun istrinya melarang dengan berkata, "Lepaskan saja pasukan itu wahai suamiku, kelak ia akan bercerita kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita hingga ia ketakutan." Maka pasukan yang tersisa itu menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa mendengar cerita tersebut, maka Nabi Musa memerintahkannya agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun karena pasukan tersebut yang juga kaum Israel yang tidak amanah, maka ia pun menceritakan kepada yang lainnya hingga benar-benar pasukan lainnya ketakutan. Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, maka mereka menjawab, "Wahai Musa, kalau kamu berperang, maka peranglah berdua. Kami tidak mau melawan Wajah."